Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, tetapi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Ruth Konstansi Karyanto. Yang kedua ada Soliska Marcella Bas, dan yang ketiga ada Saud Hotma. Baiklah, kita masuk dalam penjelasan atas Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan umum. Yang pertama, Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-undang ini sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk pajak penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, tentang beberapa istilah dalam perpajakan. Pajak adalah pengalihan kekayaan dari orang pribadi atau badan secara wajib dan bersifat memaksa kepada negara atau negara tanpa mendapat imbalan secara langsung. Pajak akan digunakan pemerintah untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin, contoh yaitu gaji ASN, maupun pengeluaran pembangunan, contoh infrastruktur. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Badan adalah sekelompok orang dan atau modal yang bersatu, baik yang melakukan usaha maupun tidak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan barang, mengimpor dan mengekspor barang dalam kegiatan usahanya. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Nah, nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Masa pajak adalah jangka waktu bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Kewajiban wajib pajak yang pertama yaitu mendaftarkan diri pada kantor DJP, yang kedua melaporkan usahanya pada kantor DJP untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, yang ketiga mengisi surat pemberitahuan dan menyampaikan ke kantor DJP, yang keempat menyampaikan surat pemberitahuan, yang kelima membayar atau menyetor pajak menggunakan surat setoran pajak ke kas negara, yang keenam membayar pajak yang terutang, yang ketujuh menyelenggarakan pembukaan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha. Yang kedelapan, terdapat 3 bagian. Yang pertama, memperlihatkan dan atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek terutang pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dianggap perlu dan memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Baiklah, saya Satotma akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hak-hak wajib pajak. Yang pertama, melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Yang kedua, mengajukan keberatan dan banding.
Yang ketiga, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT PPh paling lama 2 bulan secara tertulis atau lainnya kepada Dirjen Pajak. Yang keempat, mewujudkan surat pemberitahuan dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. Yang kelima, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak. Yang keenam, mengajukan keberatan atas SK PKB, SK PKBT, SK PLB atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perpajakan. Yang ketujuh, mengajukan banding atas surat-surat keputusan keberatan. Yang kedelapan, menunjuk seorang kuasa. Yang kesembilan, memperoleh pengurangan atas penghapusan sanksi administrasi. Official Assessment System. Official Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak bersifat pasif setelah ada reformasi perpajakan pada tahun 1984 berubah menjadi self-assessment system, di mana penentuan besaran pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke KPP. Pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor identitas wajib pajak yang terdiri dari 15 digit dengan 9 digit pertama merubah kode wajib pajak dan 6 digit berikut adalah kode administrasi perpajakan dalam pengukuhan PKP. Wajib pajak harus memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang nantinya akan ditetapkan. Apabila WP bukan pengusaha, maka hanya akan mendapat NPWP. Apabila WP adalah pengusaha, maka akan mendapatkan NPWP dan pengukuhan. Yang berikutnya adalah wajib pajak pindah. Wajib pajak pindah melaporkan diri ke KPP lama dan KPP baru dengan ketentuan orang pribadi usahawan, WP orang pribadi non usaha, dan WP badan pindah tempat tinggal atau tempat usaha pekerjaan bebas disertai dengan surat keterangan tempat tinggal atau tempat usaha bebas yang baru dari instansi yang berwenang, lurah atau kepala desa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soliska Marcella Bas dengan NIM 220611040409. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan hasil pemaparan diskusi dari kelompok saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP terjadi apabila yang pertama, wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan, baik persyaratan subjektif ataupun persyaratan objektif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan usahanya. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi wanita menikah tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri. Yang kelima, wajib pajak yang piutangnya dihapuskan karena tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. Yang keenam, sudah tidak memenuhi persyaratan, baik persyaratan subjektif ataupun persyaratan objektif menurut Dirjen Pajak. Selanjutnya ada cara membayar pajak. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, membayar sendiri. Dalam pembayaran pajak sendiri ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, pembayaran setiap bulan sesuai dengan PPh pasal 25, dan yang kedua, pembayaran setelah akhir tahun sesuai dengan PPh pasal 29. Yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain sesuai dengan PPh
pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, serta PPh pasal 26. Pihak lain memberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk dan ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, pembayaran pajak di luar negeri, dan yang keempat, pembayaran lainnya seperti PBB, BPH, TB, dan Bea Materai. Surat paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Adapun keberatan, syarat dalam pengajuan keberatan. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, wajib pajak menyebutkan berapa jumlah pajak yang terutang. Yang ketiga, wajib pajak keberatan harus diajukan untuk satu surat ketetapan pajak jenis pajak, satu pemotongan pajak atau satu pemungutan pajak. Dan selanjutnya ada banding. Syarat pengajuan permohonan banding ada 3. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam jangka waktu 3 bulan. Dan yang ketiga, dilampiri salinan surat keputusan atas keberatan. Dan juga ada pun gugatan. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada peradilan pajak terhadap yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat pemerintah melaksanakan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 dan pasal 26 UU KUP. Sanksi administrasi. Ada 2 sanksi administrasi. Yang pertama, sanksi denda sebesar 500.000 jika telat menyampaikan SPT masa PPN, dan untuk SPT masa PPh denda sebesar 1 juta rupiah dan 100.000 untuk wajib pajak perorangan. Yang kedua, sanksi bunga sebesar 2% per bulan yang membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT. Orang bijak taat pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan lewat video yang sudah kami buat ini boleh berguna untuk diri kami sendiri dan juga berguna untuk penonton yang menonton video ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.